Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Rian Martian. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan satu materi penting tentang leadership dan manajerial. Eh, Tema yang lebih spesifiknya adalah tentang kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mari kita simak. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan kompetensi penting apa sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh seorang manajer, saya ingin mundur dulu ke belakang. Apa sih sebetulnya yang menjadi sebuah pertimbangan sebuah organisasi memilih Anda atau seseorang untuk menjadi seorang leader atau manajer dalam perusahaan itu? Nah, ternyata saya pernah menyurvei kepada klien-klien saya, kepada organisasi-organisasi yang saya dampingi, apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan seseorang itu dipilih menjadi seorang manajer atau leader dalam perusahaan itu. Nah, teman-teman sekalian, dari survei yang saya lakukan, ternyata ada 3 pendekatan atau 3 alasan yang menjadikan seseorang itu dipilih menjadi seorang manajer. Satu adalah karena dia punya keterampilan teknis yang handal. Maksudnya apa? Dia dulunya adalah seorang karyawan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Misalnya katakanlah seorang manajer marketing karena dia adalah seorang sales yang bisa mengclosing klien atau customer yang begitu banyak. Dia menjadi manajer produksi karena dia dulu adalah seorang karyawan teladan di bidang produksi itu dan sangat produktif. Nah, artinya dengan kata lain, dia diangkat menjadi seorang manajer itu karena dia memiliki kapasitas dan kemampuan atau keterampilan teknis yang mumpuni. Sehingga berasumsi dengan keterampilan itu dia bisa menjadi seorang manajer yang baik ke depannya yang bisa ngasih contoh kepada timnya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, seseorang tuh ternyata dipilih bisa jadi penyebabnya adalah karena dia punya kesetiaan, dia punya kejujuran, dia punya pengabdian yang baik kepada perusahaan. Atau dengan kata lain, dia adalah karyawan yang loyal. Dia adalah karyawan yang teruji punya komitmen yang tinggi untuk perusahaan dan untuk memajukan perusahaan. Nah, ini alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata ada juga seorang pemimpin, manajer yang dipilih karena bukan karena keterampilan, bukan karena loyalitas, tapi juga karena kekerabatan, karena kedekatan dengan atasannya. Mungkin dia temannya, teman sekolahnya, teman mainnya, atau bahkan mungkin dia adalah saudara kandungnya, atau bahkan mungkin tetangganya. Nah, teman-teman sekalian, apakah boleh memilih atau menentukan seorang pemimpin itu atas 3 kategori ini? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan bisa dikatakan wajib hukumnya. Tetapi kalau mengandalkan 3 hal ini, kemudian kita berasumsi bahwa dengan dia punya keterampilan, dia punya kesetiaan, dia punya hubungan yang baik dengan kita, seolah-olah dia dianggap mampu menjadi seorang manajer dalam perusahaan. Jawabannya adalah belum tentu. Artinya gini teman sekalian, kita boleh menjadikan ini syarat utama yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam pintu gerbang menjadi seorang leader atau manajer dalam perusahaan. Tetapi kita tidak bisa hanya sebatas mengandalkan 3 hal ini sebagai satu-satunya atau pertimbangan bahwa setelahnya orang itu bisa memimpin organisasi Anda. Karena faktanya ketika mereka menjadi seorang karyawan yang punya kemampuan teknis, dia jujur, dia kemudian punya kedekatan dengan tidak serta-merta menjadikan dia bisa mahir dan mumpuni jadi seorang manajer. Kenapa begitu? Karena ilmu manajer itu berbeda dengan ilmu ketika dia menjadi seorang operator. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya bilang berbeda? Karena begini, ketika seseorang menjadi seorang manajer, maka yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan teknis semata. Karena ketika seorang jadi manajer itu dia tidak hanya dan dia tidak menggunakan kemampuan teknisnya untuk bekerja. Meskipun dia bisa saja menggunakan kemampuan teknisnya itu untuk mengontrol, memastikan karyawannya itu bekerja dengan baik. Tetapi bukan itu kemampuannya. Seorang manajer pasti otomatis diminta lebih dari sebatas dia paham teknis, bukan karena sebatas loyalitas, bukan karena dia punya hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia punya kemampuan lebih. Apa itu? Kemampuan berpikir.
Nah, bicara kemampuan berpikir ini, teman-teman sekalian, kita tidak hanya kemudian hanya bicara tentang keterampilan dasar, di mana cirinya adalah dia bisa paham yang orang lain katakan, atau dia bisa ngerti apa yang diceritakan oleh orang lain, atau dia punya kemampuan recall thinking, artinya dia mudah paham dan kemudian bisa mempraktekkan apa yang diinstruksikan. Ya, level basic thinking, recall thinking ini juga penting bagi karyawan. Tapi ini mungkin hanya berlaku ketika tim itu adalah tim yang bekerja sebagai seorang operator, pelaksana, atau staff. Ketika seorang pemimpin, maka dia harus punya kemampuan level 3 dan level 4 dalam berpikir. Yakni apa? Kemampuan kritis dan kemampuan kreatif. Cara berpikir kritis dan cara berpikir kreatif. Apa itu kemampuan berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan dia untuk membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan sesuatu yang tidak ideal. Ini penting. Ketika seorang pemimpin tidak bisa membedakan mana yang ideal dengan yang tidak, mana yang bagus dengan tidak, mana yang standar dengan tidak, mana yang dia itu on system dengan tidak, maka dia akan cenderung membiarkan kesalahan-kesalahan, membiarkan unprocedural terjadi, membiarkan kekeliruan-kekeliruan, bahkan fraud terjadi dalam perusahaan. Ini akan sangat fatal. Sehingga minimalnya seorang manajer pemimpin itu punya kemampuan satu, yakni critical thinking atau kepemimpinan level 3. Lebih baik lagi kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak hanya kritis, membandingkan antara ideal dengan tidak ideal, tapi juga bisa mengambil solusi. Apa solusi yang bisa dia berikan? Nah, inilah dibutuhkan yang namanya creative thinking. Kemampuan berpikir kreatif, mencari solusi, menentukan sudut pandang baru, mengambil sebuah keputusan. Kenapa sih seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan berpikir critical thinking dan creative thinking? Karena teman sekalian, seorang pemimpin direkrut, diangkat menjadi seorang pemimpin, dia tidak hanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis. Seseorang pemimpin bekerja dengan otak. Kenapa otak? Karena otak yang dia gunakan itu harapannya seorang pemimpin bisa memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan, dan bisa membuat sebuah perencanaan sehingga bisnis itu bisa tumbuh, bisa berkembang dengan kepemimpinannya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang jelas bagi Anda. So, pastikan ketika Anda memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang tidak hanya dia punya kemampuan teknis, dia loyal atau punya kedekatan dengan Anda. Pastikan pemimpin Anda dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.